Shalom, selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Hari yang baru adalah anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur atas nafas kehidupan, kekuatan dan berkat yang Tuhan limpahkan. Firman-Nya berkata dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita awali hari ini dengan hati yang penuh syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang terbuka, rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami. Saat kami merenungkan firman-Mu, singkirkan segala gangguan dan berikan kami hikmat untuk memahami setiap pelajaran yang Engkau ajarkan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan memberikan kekuatan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berbicara melalui firman-Mu dan hari ini kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita pagi hari ini adalah Ketika Tuhan Mengatur Waktumu. Ayat perenungan kita diambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang terkasih, menunggu itu tidak mudah. Menunggu adalah salah satu hal tersulit dalam hidup. Kita hidup di era serba cepat, pesan instan, layanan ekspres, dan keputusan yang harus diambil dalam hitungan detik. Namun di hadapan Tuhan, waktu bekerja dengan cara yang berbeda. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Dia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh lebih cepat. Dia harus menyiraminya, menjaganya dari gulma, dan dengan sabar menunggu hingga waktunya tiba untuk menuai. Demikian juga dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Salah satu contoh terbaik dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui waktu adalah kisah Yusuf. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin besar. Kejadian 37. Namun seketika, mimpinya tampak mustahil ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak dan berakhir di rumah Potifar. Dari sana, ia difitnah dan dipenjara selama bertahun-tahun karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Tetapi meskipun hidupnya tampak semakin jauh dari janji Tuhan, Tuhan tetap bekerja. Ketika waktu Tuhan tiba, dalam sekejap Yusuf dipanggil ke istana Firaun, diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan bahkan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Bayangkan jika Yusuf menyerah di tengah jalan, dia tidak akan pernah melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Seringkali kita seperti Yusuf, kita memiliki mimpi, harapan, dan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetapi ketika hasilnya tidak terlihat, kita mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar bekerja. Namun, Yusuf mengajarkan kita untuk tetap setia, bahkan ketika jalan yang kita tempuh tampak berlawanan dengan yang kita harapkan. Abraham adalah contoh lain dari bagaimana Tuhan bekerja dalam waktunya sendiri. Tuhan menjanjikan Abraham bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Kejadian 17. Tetapi janji itu baru digenapi setelah 25 tahun kemudian, ketika Ishak lahir. Kejadian 21. Selama bertahun-tahun, Abraham harus berpegang pada iman. Meskipun secara manusiawi mustahil, karena ia dan Sarah sudah sangat tua. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan merasa seolah jawabannya lama datang, ingatlah Abraham. Tuhan bukan hanya menjawab doa, tetapi dia melakukannya dengan cara yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan.
Musa juga mengalami proses panjang sebelum akhirnya dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Ia dibesarkan di istana Mesir, tetapi harus melarikan diri ke padang gurun Midian selama 40 tahun sebelum Tuhan memanggilnya melalui semak yang terbakar. Keluaran 3. Padahal secara logika Musa mungkin berpikir bahwa hidupnya sudah selesai, tetapi Tuhan baru saja memulainya. Kadang ketika kita merasa Tuhan tidak bekerja, sebenarnya Dia sedang mempersiapkan kita untuk tugas yang lebih besar. Ketika Tuhan membuat kita menunggu, itu bukan karena Dia lupa. Justru Dia sedang memproses kita. Ada 3 hal yang Allah ingin lakukan dalam proses kita. Yang pertama, mengajarkan kesabaran. Tuhan ingin kita belajar percaya kepadanya tanpa tergesa-gesa. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Yang kedua, membentuk karakter. Kesabaran menghasilkan ketahanan dan iman yang lebih kuat. Roma 5 ayat 3-4. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang ketiga, mempersiapkan berkat yang lebih besar. Tuhan tidak hanya ingin menjawab doa kita, tetapi juga ingin memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Sekarang, apa yang menjadi refleksi kita? Apakah ada janji Tuhan yang terasa terlambat dalam hidupmu? Apakah kamu mempercayai Tuhan bahkan ketika jalan yang kamu lalui tidak masuk akal? Bagaimana kamu bisa lebih sabar dan tetap beriman dalam masa penantian? Tanya pada diri kita sendiri, apakah kita bisa menunggu dengan iman? Saya percaya semua kita dalam proses Tuhan, karena kita menunggu dengan iman dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Semua yang kita alami hingga saat ini masih ada dalam kendali Tuhan. Dia yang memegang erat tangan kita dan membawa kita terus masuk dalam rancangannya yang mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Kami percaya bahwa waktu-Mu yang selalu terbaik dan bahwa Engkau sedang bekerja dalam setiap aspek hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau akan membimbing langkah kami, membuka pintu berkat dan melindungi kami dari setiap rancangan jahat. Tuhan, bagi kami yang sedang menanti jawaban doa, berikan kami iman untuk tetap percaya. Bagi kami yang sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu dan pulihkan tubuh kami. Bagi kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, keuangan atau hubungan, berikan jalan keluar dan hikmat untuk menghadapi setiap tantangan. Kami deklarasikan hari ini sebagai hari yang penuh damai, penuh sukacita, penuh perlindungan Tuhan, dan dipenuhi dengan mujizat-Mu. Tidak ada senjata yang ditempa terhadap kami yang akan berhasil. Tidak ada rencana musuh yang akan menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami berjalan dalam kemenangan, dalam anugerah, dan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kan Engkau setia. Kami percaya bahwa hari ini Engkau akan bekerja bahkan dalam hal-hal yang tidak kami lihat. Kami menerima berkat-Mu dan kami akan menjalani hari ini dengan iman dan pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita melangkah dengan iman, menjalani hari ini dengan penuh pengharapan dan kasih. Biarlah setiap perkataan dan perbuatan kita mencerminkan terang Kristus. Kiranya Tuhan menyertai langkah kita, memberi hikmat dan kekuatan dalam segala hal. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.